Film kita kali ini diawali dari sebuah daerah pegunungan di Cerro de la Muerte, Costa Rica. Terlihat sebuah pesawat yang nampak sedang membawa sesuatu dengan menggunakan jaring. Pesawat tersebut pada akhirnya mendarat tepat di depan sebuah goa. Terlihat sang pilot yang coba mengatakan bahwa mereka tidak boleh berada di tempat itu ketika gelap. Dan seseorang yang baru saja turun dari pesawat dengan menggunakan tongkat, dia lalu menginstruksikan agar memasang jebakannya tepat di depan pintu masuk goa. Dia adalah seorang dokter, Dr. Michael Morbius, dan dia ingin menangkap sebanyak-banyaknya kelelawar vampir yang ada di tempat tersebut. Sang dokter lalu meminta parang yang dibawa oleh pilot. Lalu dia menggoreskan parang tersebut ke telapak tangannya hingga mengeluarkan darah. Taruhan saja kelelawar yang ada di dalam goa yang baru saja tertidur tiba-tiba bereaksi begitu ada bau anyir darah. Waktunya pesta. Scene berpindah ke 25 tahun yang lalu, tepatnya di negeri Pegasus Senseiya, Yunani. Terlihat Morbius kecil yang sedang main catur melawan dirinya sendiri. Karena tidak ada kawannya, jadi dia main sendiri. Saat itu, dia melihat anak seusianya datang dengan diantar oleh sebuah mobil. Tempat itu adalah tempat merawat pasien-pasien khusus penderita penyakit darah langka yang belum ditemukan obatnya. Dan mereka harus mendapatkan terapi transfusi darah 3 kali sehari. Terlihat Dr. Nicholas yang coba mengenalkan Lucian kepada Morbius. Akan tetapi, Michael Morbius lebih senang memanggilnya Milo. Michael knows more about this place than I do. Hello, Milo. Mereka cepat akrab di tempat tersebut. Michael dan Milo dengan penyakit yang sama tentu saja menjadi jauh lebih dekat satu dengan yang lain. Dan tiba waktunya mereka untuk transfusi. Sekilas terlihat oleh mereka dari sebuah kaca jendela. Anak-anak yang sedang mengejek mereka dengan penyakit mereka. Michael lalu mengingatkan kepada Milo agar sebaiknya dia tidak berada di luar saat jam pulang sekolah mereka tiba. Tiba-tiba, Milo? dengan sigapnya, Michael coba memperbaiki mesin transfusi miliknya Milo. Dan hanya dengan menggunakan per dari sebuah pulpen, mesin itu bisa berfungsi kembali. Sang dokter yang mengetahui kerusakan pada mesin dan tahu bagaimana Michael hanya menggunakan per dari pulpen bisa memperbaikinya, tentu saja sangat takjub mendengarnya. Dan dia ingin Michael bersekolah di sekolah anak-anak yang mempunyai bakat seperti Michael. Tentunya dengan beasiswa dan nantinya memberi perawatan pribadi untuk penyakit langkanya. Dan pada akhirnya, Michael coba untuk mengikuti saran dari sang dokter. Dear Milo, this isn't goodbye. Beberapa tahun kemudian, Michael Morbius mendapatkan penghargaan dari Raja Swedia karena dedikasinya terhadap penyakit yang ditularkan melalui darah. Dan dia telah menyelamatkan ribuan banyak nyawa di seluruh dunia. Setelah penghargaan, terlihat Dr. Morbius tampak dengan aktivitasnya sehari-hari. Dia sedang memeriksa anak pasiennya. Dan tiba-tiba Dr. Martin datang untuk meminta waktunya Dr. Morbius. Dr. Martin lalu bertanya kepada Dr. Morbius apakah sang donatur Milo mengetahui proyek yang sedang dilakukan oleh Dr. Morbius yang mencampur DNA manusia dengan DNA kelelawar.
We're mixing human DNA with bat DNA. Dr. Morbius pura-pura tidak mengerti apa maksud dari pertanyaan Dr. Martin. Dr. Martin langsung coba untuk menekan pin dari sebuah ruangan agar Dr. Morbius mengaku. Saat itu juga Dr. Morbius mencegah Martin agar tidak masuk. I wouldn't go in there if I were you. Pada akhirnya, Dr. Morbius coba untuk menjelaskan bahwa kelelawar yang dia bawa sudah berevolusi hanya untuk mengkonsumsi darah. Dan hebatnya dari kelelawar itu, dia bisa menghasilkan air liur yang mengandung antikoagulan yang unik sekali. Drink it. These bats produce saliva that contains unique. Antikoagulan merupakan zat yang berfungsi untuk mencegah terjadinya penggumpalan darah pada tubuh manusia. Dan Dr. Morbius ingin agar bisa menjadi obat bagi dirinya dan Milo. Serum itu akan diuji coba pada seekor tikus yang tentunya sudah dipersiapkan oleh Morbius. Dan tidak berapa lama setelah disuntikan, tikus tersebut terlihat kejang-kejang, lalu diam, tak bergerak sama sekali. Tampak seorang perawat yang tiba-tiba saja masuk dan dia mengabarkan tentang anak ke Dr. Morbius. Saat didatangi di ruangannya, terlihat anak dalam kondisi yang kritis dan tidak ada pilihan lain dari sang dokter. Dia membuat anak koma agar tidak terjadi stroke pada dirinya. Dan saat itulah Dr. Martin melihat tikus putih yang tadi kejang-kejang tidak bergerak, sekarang bergerak kembali. Keesokan harinya, tampak Morbius yang datang berkunjung ke rumah Lucian alias Milo di rumahnya yang serba mewah dan besar sekali. Dan terlihat Milo yang sedang diterapi oleh Dr. Nicholas. I was trying out this new thing called work. Setelah selesai diterapi, karena sudah gabut seharian di dalam rumah saja, Milo lalu mengajak Morbius untuk cuci mata, cuci telinga, dan cuci otak di luaran sana. Sampai mereka duduk di sebuah taman, Morbius coba mengatakan kepada Milo bahwa dia sudah menemukan obat untuk mereka. Dan dia ingin Milo membiayai semuanya, karena proyek ini ilegal, mahal, jadi harus dilakukan di tengah perairan internasional agar aman secara hukum. Milo ini adalah donatur tunggal dari klinik tempatnya Morbius bekerja, dan semua eksperimennya didanai oleh Milo. Maklum, anak orang kaya, hartanya tidak habis 7 turunan. Scene lalu berpindah di sebuah kapal besar di tengah perairan internasional. Terlihat Morbius pada pengujian tahap terakhir. Dengan senyum yang lebar, Success, Martin. We did it. mereka berhasil menyatukan DNA kelelawar dengan DNA manusia. Dan tugas mulia diserahkan kepada Dr. Martin untuk melakukan uji coba kepada manusia langsung, yaitu Dr. Morbius. Dan selesai penyuntikan, sang dokter lalu diikat pada tempat tidurnya. Tiba-tiba terlihat di kapal tersebut tidak hanya ada sang dokter saja, akan tetapi para penjaga bayaran. Dikarenakan perairan internasional rawan akan pasukannya Jack Sparrow, Captain Jack Sparrow, bajak laut yang sudah sangat melegenda. Dan salah satu dari penjaga berniat untuk memeriksa kondisi si dokter di ruangannya. Dan tiba-tiba mereka melihat Michael sudah tidak ada di tempatnya. Lalu terlihat mukanya Dr. Morbius seperti kelelawar, dan dia tampak mempunyai kekuatan super. Hanya saja dengan insting kelelawar yang masih suka menghisap darah segar. Saat sadar betapa sangat terkejutnya Morbius melihat Martin dan 8 para penjaga yang sudah mati, dan saat dia menyalakan CCTV,
Dr. Morbius segera menghapusnya, dan saat itu dia memanggil bantuan melalui radio. Dan ketika bantuan akan datang, dia melompat ke laut dengan membawa 2 serum yang masih tersisa. We're nearly drained of their blood. Terlihat Kakang Morbius di labnya datang dengan jalan yang tiba-tiba tertatih kembali. Tapi ketika dia minum darah buatannya, kekuatannya bahkan bisa melebihi kekuatan dari Spider-Man. Hanya dia tidak bisa mengeluarkan jaring laba-labanya saja. Tetapi darah buatan dari Dr. Morbius tidak bisa bertahan lama. Drink the red or die. Terlihat Milo yang memasuki lab Michael Morbius. Melihat kawannya yang nampak sedang sekarat, dia lalu diberikan kode oleh Dr. Morbius kalau dia memerlukan darah dari lemari pendingin. Milo yang bergegas mengambilkan darah di lemari pendingin pada akhirnya memberikan darah tersebut ke Michael Morbius. Dan sang dokter langsung meminum darah tersebut. Milo yang melihat perubahan dari sang dokter lalu meminta obat yang sama agar dia bisa juga sembuh seperti Dr. Morbius. Akan tetapi Michael lalu menolaknya dikarenakan efek yang dia tidak bisa harapkan bisa juga terjadi pada Milo. Milo tentunya sangat kecewa mendengar ucapan dari sang dokter, karena seumur hidupnya dia menderita sakit yang sama dengan sang dokter dan dia rela untuk menukarnya dengan kondisi yang terburuk sekalipun, bahkan dengan nyawanya. Scene lalu berpindah kepada Dr. Martin yang sedang didatangi oleh 2 orang petugas yang menanyakan perihal kejadian di kapal tersebut. Akan tetapi Dr. Martin nampak mencoba untuk menutupi semua kejadian-kejadian yang ada di dalam kapal. Pada malam harinya di lab Horizon terlihat perawat yang sedang jaga malam. Dia seperti melihat bayangan seseorang di ujung lorong. Tiba-tiba dia lalu coba untuk berlari dengan sekencang-kencangnya. Akan tetapi tidak lama berselang, terlihat Dr. Morbius yang telah bangun tepat di sebelahnya Anna. Lalu pendengarannya yang super tajam mendengar suara dari orang-orang yang berbicara tentang kondisi si perawat. Terlihat sang perawat yang sudah mati dengan kondisi yang sama persis dengan 8 mayat di atas kapal. Darahnya mengering. Morbius yang melihatnya dengan bergegas, dia mengambil semua stok persediaan darah yang bisa dia bawa. Dan dia merasa bahwa itu adalah ulahnya tanpa dia sadari. Ketika Dr. Morbius sudah sampai di depan pintu, terlihat olehnya 2 orang petugas menyapanya dan mencoba untuk mengorek keterangan mengenai kejadian di kapal. Tiba-tiba sang petugas mendengar bahwa di lab Horizon ada seseorang wanita yang mati kehabisan darah sama seperti kejadian yang di kapal. Saat itu sang petugas bergegas untuk menangkap Dr. Morbius. Sang dokter langsung saja berlari. Tapi pada akhirnya Morbius menyerah. Dr. Morbius yang sudah berada di penjara Cipinang tampak sedang dibesuk oleh Milo yang mengaku sebagai pengacaranya. Milo lalu mengatakan kepada Dr. Morbius bahwa bukan Dr. Morbius lah yang membunuh wanita tersebut dan dia harus segera keluar dari tempat itu atau dia membusuk di penjara itu. Hey, Your Highness, time's up. Saat Milo keluar, dia terlihat menjatuhkan sekantong darah segar untuk Morbius. Saat itulah Morbius baru menyadari kemana arah perkataan Milo. Dengan melihat tongkat yang dipakai ada di situ, darah yang ditinggal, Morbius tahu kalau Milo sudah menggunakan serum buatannya kepada dirinya sendiri. Dan dengan kata lain, Milo lah yang menghabisi perawat tersebut.
Seperti Popeye yang kuat dengan memakan bayam. Tanpa pikir panjang, Morbius meminum darah seger di depannya. Lalu Milo yang berjalan lalu berhenti tepat di depan kios majalah dan surat kabar. Dia membaca berita tentang Morbius sahabatnya, dan terlihat sang penjual yang bergaya seperti seorang guru BK yang bisa menilai anak muridnya, yaitu Dr. Morbius. Milo yang tentu saja terlihat tidak begitu senang langsung saja mencerucup lehernya sang penjual. Dan kejadian itu tidak luput dari radar sang murid pengal, yaitu Dr. Morbius. Terlihat dua orang kawan sedari kecil yang masing-masing bertahan dengan pendapatnya, dan mereka bertengkar dengan hebat. Milo yang tampaknya terkena sindrom power tanpa banyak kata. Saat polisi menangkapnya, jarinya yang kayak besi iseng. Lalu Michael yang sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi, dan ditambah beban kesalahan yang menumpuk, ditambah lagi dengan sahabat yang menjadi seperti itu, pada akhirnya dia mengaktifkan kekuatan yang tersembunyi. Tiba-tiba terlihat Dr. Martin yang sedang diikuti oleh petugas, dan dengan sedikit gocekan dia lolos dari kejaran lawan. Saat di busway, Morbius sudah ada di belakangnya, dan dia mengatakan Milo telah memakai serumnya dan dia perlu bantuan Dr. Martin untuk menghadapi Milo. Setelah turun dari busway, terlihat mereka yang sudah berada di kedai kopi, dan saat Martin sedang mencoba menenangkan serta menguatkan Michael, terlihat di kasir dua orang yang membayar dengan menggunakan uang palsu. Michael yang sudah punya pendengaran yang sangat-sangat tajam nampak merencanakan sesuatu, dan dia meminta Martin agar membawa barang-barang yang ada di dalam labnya. Saat Michael mengikuti dua orang tersebut, ternyata dia menginginkan lab dari mereka, dan tanpa perlawanan yang berarti lab tersebut diberikan kepada Michael tanpa harus menyewa apalagi membayar pajaknya. Dan Michael hanya mengucapkan kata-kata terima kasihnya dengan ibuprofen selama 6-8 minggu, dijamin sembuh. Di rumahnya yang sangat besar, terlihat Milo yang sedang latihan joget. Nampaknya malam ini dia ingin menghabiskan masa mudanya yang telah lama menghilang. Dan tidak berapa lama, terlihat seorang wanita cantik yang sok kenal, sok tahu karena melihat Milo yang energik dan penuh percaya diri. Gaya Milo yang sangat membuat tiga pengunjung di sebelahnya itu cewek gatel-gatel tangannya, pingin mampir ke wajahnya Milo yang ngeselin. Ketika ketiganya keluar dari tempat tersebut, tampak Milo dengan muka gantengnya sedang memperhatikan mereka. Lalu terdengar teriakan yang mengalahkan suaranya Judika, sang penyanyi Indonesian Idol. Dr. Martin yang diminta oleh Morbius untuk membawakan sesuatu di labnya nampak sangat terkejut mendengar sapaan hangat dari Milo yang ada di belakangnya. Dia menanyakan di mana Dr. Morbius bersembunyi. Akan tetapi Dr. Martin menolak untuk memberitahukannya. Nampak Dr. Martin yang sedang terluka di jarinya hingga jarinya tersebut mengeluarkan darah. Dan tentu saja membuat Michael berubah wajahnya karena saking sedapnya aroma itu, bahkan mampu mengalahkan aroma ayam yang sedang dipanggang. Pening pala. Pada keesokan harinya, terlihat dua orang petugas yang nampak sedang memeriksa TKP korban Milo semalam. Dan salah satu dari petugas mencoba untuk memeriksa CCTV, dan ternyata mereka melihat pelaku bukanlah si dokter. Sementara itu,
Dr. Nicholas yang melihat siaran berita dari televisi pada akhirnya mengetahui bahwa yang melakukan pembunuhan dari 3 orang tersebut adalah Milo. Dan dia coba untuk mendatangi rumahnya Milo dan memberikan nasihat kepadanya. Akan tetapi Milo tampak tidak senang dan dia langsung kembali ke Dr. Morbius. Terlihat dia yang sedang menyiapkan 2 buah serum, 1 serum untuknya dan 1 serum untuk Milo. Tiba-tiba HP-nya berdering dan ternyata itu adalah dari sang Dr. Nicholas. Nicholas, you okay? Dan saat Morbius datang, Dr. Nicholas minta agar Milo dihentikan dan dia tewas detik itu juga. Panca indera sang dokter vampir tiba-tiba mendengar suara Milo dan Martin. Terlambat. Dokter Martin yang sedang sekarat meminta sesuatu kepada Dr. Morbius sebelum dia mati. Melihat kekasih pujaannya mati, Morbius sangatlah marah kepada Milo hingga Milo yang tiba-tiba saja sudah berada di situ sangat senang dan bertepuk tangan melihat Morbius menjadi dirinya sendiri, dan pada akhirnya mereka harus berduel kembali. Dengan kemarahan, Morbius akhirnya meraung sejadi-jadinya dan tiba-tiba ribuan kelelawar datang ke tempat tersebut dan ternyata itu adalah raungan panggilan dari sang dokter vampire untuk mereka. Milo yang nampak sudah bersiap dengan besinya harus merasakan pukulan kelelawar dari sang dokter, dan lalu serum sang dokter tepat menancap di dadanya Milo. Dan seperti biasanya, Pak Polisi baru saja datang ke TKP setelah selesai. Saat itu terlihat ribuan kelelawar melesat ke atas dan nampak Morbius yang berada tepat di tengahnya tanpa diketahui oleh para manusia-manusia di bawahnya. Film diakhiri dengan Martin yang terlihat baik-baik saja dengan matanya yang sangat merah. Ini bertanda bahwa akan ada kelanjutan dari filmnya Morbius. Oke sob, kita nantikan kelanjutan filmnya. Terima kasih bagi sobat yang sudah menonton sampai akhir. Kita cukupkan alur film kita kali ini. Kita jumpa pada alur film kita nanti selanjutnya.